Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Segala puji bagi Allah dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul menghidupkan syiarnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1442 Hijriah. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salam takdim kami yang kamu pemulia khatib salat Idul Fitri di Masjid Islamic Center At-Taqarrub Kabupaten Pidijaya. Kadis Syariat Islam selaku Ketua Harian Masjid Islamic Center At-Taqarrub Kabupaten Pidijaya. Dan seluruh hadirin para jamaah yang berhadir untuk melaksanakan salat sunat Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebelum kita memasuki dalam tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri, pengurus Masjid Islamic Center At-Taqarrub Kabupaten Pidijaya mengumumkan kepada para jamaah sekalian sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Pidijaya dan keluarga besar Masjid Islamic Center At-Taqarrub Kabupaten Pidijaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada seluruh masyarakat Pidijaya, wabil khusus kepada para jamaah sekalian salat Idul Fitri 1442 Hijriah di Masjid Islamic Center At-Taqarrub Kabupaten Pidijaya. Kemudian pengurus juga menyampaikan kepada jamaah sekalian rencana pengembangan dan pembangunan masjid ke depan dan juga Islamic Center ke depan. Yang pertama, insya Allah setelah Lebaran ini atau setelah Idul Fitri, melalui panitia pengembangan pembangunan Masjid Islamic Center, insya Allah ada 3 agenda atau program yang akan dilaksanakan. Maka dalam hal ini kami mohon kepada para jamaah sekalian yang memiliki kelebihan harta untuk mewakafkan, menghibahkan dan juga mensedekahkan harta, sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Islamic Center At-Taqarrub Kabupaten Pidijaya. Ketiga program tersebut adalah yang pertama, penimbunan di samping sebelah selatan. Penimbunan diperkirakan estimasinya jumlah tanah yang dibutuhkan sebanyak 375 truk atau dump truck. Hari ini ada yang sudah mewakafkan, yaitu sebanyak 10 mobil sebesar Rp1.300.000. Bagi siapa yang memiliki kelebihan, silakan untuk menambah kebaikan, amal kebaikan melalui sedekah ataupun wakaf kepada Masjid Islamic Center At-Taqarrub Kabupaten Pidijaya. Selaku penanggung jawabnya adalah Ketua 3 Bidang Aset, yaitu Bapak Abdul Rahman. Kemudian yang kedua, rencana pemugaran ataupun penambahan pemasangan kaca keliling dan juga pemasangan AC dan ambal di dalam masjid
yang tujuannya adalah untuk kenyamanan para jamaah dalam melaksanakan salat di dalam masjid, tidak terganggu dengan kebisingan kendaraan dan kebisingan suara-suara binatang yang lainnya. Maka dan yang terakhir, yang ketiga adalah yaitu pembebasan lahan. Di samping ini ada informasi dari masyarakat dan dari ahli keluarga, ada yang sudah mewakafkan tetapi kami belum berjumpa dengan hamba Allah tersebut, dan hari ini beliau sudah mengatakan untuk mewakafkan tanahnya kepada masjid. Dan itulah 3 program pengembangan yang akan dilaksanakan nanti setelah lebaran ini. Kami mohon kepada para jamaah sekalian yang punya kelebihan rezeki, mohon untuk mewakafkan ataupun menghibahkan atau mensedekahkan kepada Masjid Islamic Center Ratakarub Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya kami mohon kepada para jamaah nanti kota amal yang sudah disediakan oleh pengurus, mohon itu berjalan dengan baik, tidak ada yang kosong. Kami mohon setiap langkah ataupun yang berjalan kota amal itu bisa terisi sebagai amal kita persiapan di yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan salat sunat Idul Fitri pada hari ini. Mohon diperhatikan mengenai dengan niat usalli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Usalli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Atau jiksid dengan bahasa Aceh, sahaja ulun sembayang sunat Idul Raya Fitrah 2 rakaat ulun ikut imum karena Allah Ta'ala. Sahaja ulun sembayang sunat Idul Raya Fitrah 2 rakaat ulun ikut imum karena Allah Ta'ala. Kemudian juga kami ingatkan terutama kepada imam, untuk rakaat pertama kita melaksanakan 7 kali takbir, dan di rakaat kedua 5 kali takbir. Di sela-sela takbir kita bacakan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu kita tutup dengan kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kami mohon juga nanti setelah selesai pelaksanaan salat dan khatib berkhutbah, kami perkenankan kepada para jamaah langsung untuk meninggalkan salat, meninggalkan masjid tanpa bermaaf-maafan, karena ini tadi pagi kami mendapat informasi untuk menjaga protokol kesehatan dari pemerintah. Selanjutnya, tertib acara pelaksanaan salat sunat Idul Fitri 1442 Hijriah Masjid Islamic Center Ratakarub Kabupaten Pidijaya tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah 13 Mei 2020 Miladiah. Pimpinan acara Nazarudin Ismail, pimpinan takbir Tunku Arnadi M. Yusuf, Tunku Ismail Ibrahim, dan Tunku Faisal. Penanggung jawab Kota Amal Haji Razali Abdullah selaku Bendahara 1 Masjid Islamic Center. Anggota Said Sulaiman Esa, Tunku Haji Ilyas Basyah, Safaria, Intan Sari, dan Hadzarami, dan seluruh anggota khadam Masjid Islamic Center Ratakarub. Imam salat pada hari ini adalah Tunku Fadli Agus Salim, sarjana hukum Islam, salah seorang qari terbaik Kabupaten Pidijaya. Naib Imam Tunku Haji Ismail Daud selaku imam rawatib di masjid. Khatib pada hari yang berbahagia ini Yang Mulia Dr. Munawar Ajalil MA dari Banda Aceh, mantan Kadis Syariah Islam Provinsi Aceh dan mantan PLT Bupati Pidi.
Kemudian juga operator dipercayakan kepada Bahagia Ismail dan Tani Umar. Waktu salat insyaallah kita laksanakan pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon kepada para jemaah untuk berdiri mengatur saf. Atas segala kekurangan dan kekilafan kami mohon maaf, dan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Ustaz. Rapikan shaf lurus dan tepat. الصلاة الجامعة صلي صلي صلاة الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما
فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.
Pada hari ini, ketika matahari 1 Syawal 1442 Hijriah telah keluar dan kehidupan kita terus menerus berputar dengan hati yang gemetar, ban mandum gedanyo bersujud kepada Zat yang Maha Besar sebagai pancaran ketakwaan gedanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa mengerjakan perintah dan tapujuh ban mandum larangan-larangan Allah, gedanyo akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan insya Allah di akhirat nanti. Seorang ulama pernah mengatakan, lastu uras sa'adata jam'a mal walakin at-taqa wa hiya sa'id. Aku tidak pernah melihat kalau kebahagiaan itu semuanya bergantung kepada harta. Tetapi jalan untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki itu dengan berkhidmat, mengabdi, taat kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dalam sebuah kitab beliau menjelaskan bahwa takwa itu adalah modal di saat kita menghadapi situasi kritis, di saat kita menghadapi musibah yang datang daripada Allah. Takwa itu adalah tempat berhimpun segala macam bentuk kedamaian dan kebahagiaan. Takwa adalah tangga untuk menggapai sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu pula yang memantapkan hati di saat kita menghadapi ujian yang datang daripada Allah, dan yang memantapkan kaki di mana tempat yang menggelincirkan lagi menyesatkan. Oleh karena demikian, khatib mengajak diri khatib sendiri, handai tolan karib kerabat seluruh jamaah yang hadir, agar senantiasa selalu berkhidmat, mengabdi, taat kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية الأخرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل زمان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم اهلك الكفرة المشركين.
اللهم اهلك اليهود في بلاد فلسطين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وعذبهم عذابا عظيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Islamic Center Kabupaten Pidijaya yang kami muliakan, Bapak Imam yang kami hormati, tokoh-tokoh masyarakat, gure-gure kamu, alim ulama, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi kita telah menyelesaikan pembacaan rukun 2 al-khutbah. Untuk beberapa waktu ke depan, izinkan khatib untuk menyampaikan sedikit nasihat dalam mau'izatil hasanah dengan judul nasihat syukur sebagai wujud ketakwaan kita. Indonesia terdiri daripada 5 huruf. Dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa asal dari perkataan itu terdiri daripada 3 huruf. Waqa, yaqi, wiqayatan. Meskipun perkataan ini begitu singkat, namun makna yang terkandung di dalamnya itu begitu luas dan dalam sekali. Maka ulama mendefinisikan, menta'rifkan takwa syukur itu imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah, mengerjakan perintah Allah azza wa jalla, meninggalkan seluruh larangannya, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak. Hadirin yang mulia, begitu penting nilai takwa ini di dalam kehidupan, sampai-sampai Al-Quran menjelaskan bahwa seluruh nilai dan seluruh hajat daripada manusia digantungkan dengan perkataan takwa. Sidro pemimpin yang amanah, pemimpin itu adalah pemimpin yang bertakwa. Seorang peniaga atau pedagang yang jujur, pedagang itu adalah pedagang yang bertakwa. Orang kaya yang dermawan, orang kaya itu adalah orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat kehidupan manusia digantungkan kepada perkataan yang singkat ini, yaitu takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan meniti jalan takwa, hadirin yang mulia, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, kita semua akan terhindar dari berbagai macam malapetaka yang bisa menimbulkan kesesatan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Quran, dan Allah pula telah menjelaskan kepada kita apa-apa yang perlu kita jaga dan kita pelihara di dalam kehidupan ini. Dalam surah At-Taubah ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim." Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan penduduk suatu kaum, penduduk suatu masyarakat, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah,
petunjuk kepada masyarakat, kepada kaum tersebut. Sehingga Allah menjelaskan apa-apa yang perlu kita jaga, kita pelihara di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Karenanya hadirin yang mulia, dengan karunia iman yang menuntun kehidupan kita dengan ujian suka dan duka, dengan ujian pahit dan manis, sempit dan lapang, seharusnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak boleh putus setiap waktu, setiap saat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menerima nikmat yang begitu luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini semata-mata kelebihan yang Allah berikan kepadaku, kata Nabi Sulaiman, untuk mengujiku apakah aku ini adalah hamba yang bersyukur atau memang aku ini adalah hamba yang ingkar, kufur atas nikmat. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya mereka bersyukur untuk kebaikan diri mereka sendiri. Siapa yang ingkar, kufur nikmat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, maha kaya, lagi maha mulia. Menansyid dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap saat, tiap urut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Jadikanlah aku hamba yang selalu sabar menghadapi berbagai macam rintangan. Dan jadikanlah aku orang yang selalu merasa diri kecil, biar sekalipun orang lain menganggap aku besar. Begitu mulia harapan hamba-hamba yang soleh. Dan alangkah celaka, alangkah rugi kita apabila kita tidak mengikuti jejak langkah mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Apa-apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa-apa yang kita kehendaki Allah siapkan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Allah telah memberikan kepada kalian apa-apa yang kalian inginkan, apa-apa yang kalian kehendaki. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak memiliki kemampuan untuk menghitungnya. Banyak sekali nikmat, baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat batin. Begitu banyak nikmat itu. Kewajiban kita hari ini adalah terus menerus kita beribadah kepada Allah. Le syara katanya tunggu. Mereka asik menghitung-hitung nikmat Allah, sementara mereka itu lalai beribadah kepadanya. Banyak orang di luar sana, mereka sibuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab katanya hana lain kepada Rasulullah, terus menerus beribadah kepada Allah. Tidak perlu menghitung-hitung nikmat itu. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa kita tidak mampu menghitung nikmat tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pernah suatu ketika Nabi Daud alaihi salam getanyang li Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Daud, kiban cara gata tak bersyukur kepada alun?" Nabi Daud alaihi salam menjawab, "Wahai Allah, sungguh lun hana lun to'oh kiban cara lun bersyukur kepada drone. Bahkan wahai Daud, karena nikmat yang drone anugerahkan kepada lun begitu le, sehingga lun hana mampu lun bayar, sehingga lun hana mampu lun balah, kecuali sabi-sabi lun beribadah kepada drone." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Daud, nyangkenyan cara gata tak bersyukur kepada lun. Di saat gata hana mampu tabaya, di saat gata hana mampu tabalah nikmat kepada lun, kecuali gata terus menerus beribadah kepada lun."
Mustahil bagi gata wahai Daud, tabaya tabalah sesuatu yang hana mampu gata bilang, sesuatu yang hana mampu gata kira. Logika sederhana hadirin, tamutang bagop 50 ribe, jelas harga nominal 50 ribe. Watepah wate kita nyobaya dengan harga peng 50 ribe kita nyobaya. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kita membayar dan membalahnya, sementara nikmat itu tak bisa kita hitung, begitu banyak nikmat tersebut. Maka Nabi Daud alaihissalam pada masa itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, sini putunjuk kepada lun sabuh nikmat yang paling sederhana, yang dengan nikmat yang sederhana itu pun ilun hana mampu lun bayi, hana mampu lun balah kepada drone. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Daud, udara yang gata hirup untuk kelangsungan hidup gata yang merupakan nikmat yang paling sederhana kepada Allah. Hadirin yang mulia, kepegah le urang carong di bidang ilmu kesehatan, kebutuhan udara katanya atau dalam rumus kimia disebut dengan O2 yang lebih kurang 8 ribu liter, 2.800 liter ti uro untuk setiap individu manusia. 2.800 liter lebih kurang. Kemudian nitrogennya kandungan di dalam udara. Kebutuhan kita setiap individu manusia dipegah oleh orang pakar kesehatan 13 ribu liter si uro per individu manusia. Sida pura-pura tanyang bak puskesmas atau di rumah sakit, padup harga silite oksigen atau silite nitrogen. Katakanlah harga silite ban mandumnya 50 ribu. Cita kali le kedanyo hadirin yang berbahagia untuk kebutuhan satu hari. Tak kali 2.800, kemudian tak kali lo dengan 11 ribu ya. Kalikan dengan 1 bulan, kalikan dengan 1 tahun, kemudian kalikan pula dengan seumur kita hari ini. Tak kalikan dengan usia kedanyo oronyo. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Berapa biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk sebuah nikmat yang paling sederhana yang bernama udara. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menggunakan rumus dagang untung dan rugi, urang muutang wajib bayar, maka tidak ada orang kaya di kolong bumi ini yang mampu membayar nikmat itu. Maka tanggung jawab kita Yohana lain hadirin yang berbahagia, terus menerus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertanyaan kita kemudian, apa sesungguhnya syukur itu? Gepegale ulama bijaksana, asyukru huwal i'tirafu bi ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Gepegale ulama ahli hikmah, syukur itu kita mengetahui bahwa itu nikmat Allah. Selanjutnya kita berkhidmat, mengabdi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya hadirin han memada ngentakeun alhamdulillah. Tapi syukur yang sesungguhnya harus kita wujudkan dalam bentuk amal. Itulah syukur yang sebenarnya. Maka ulama bijaksana itu mengatakan, syukur itu kita mengetahui bahwa itu adalah nikmat, kemudian kita beramal soleh, berkhidmat, mengabdi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmat dan mengabdi harus kita wujudkan dalam bentuk iman dan amal soleh. Hadirin yang mulia, iman dan amal soleh itulah yang menjadi bekal bagi kita ketika kemudian kita mudik ke kampung halaman kita yang abadi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, bekal amal soleh ini yang sering kita abaikan di dalam kehidupan. Orang rantau oronyo mudik ke kampung halaman dengan berbagai macam kondisi, pelarangan dan sebagainya. Alhamdulillah pemerintah Aceh dengan tinjauan kearifan lokal diberikan kelonggaran untuk kemudian pemudik boleh pulang ke kampung halaman. Persiapan-persiapan dilakukan oleh pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Perjalanan mereka ke kampung halaman tidak lama di sana, mungkin 1 sampai 2 hari, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan sanak famili, keluarga Ban Mandum, hanya untuk waktu 1 sampai 2 hari saja. Tapi persiapan demi persiapan luar biasa.
Di tempat perantauan kita menyiapkan hadiah, oleh-oleh untuk kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita di kampung halaman. Tapi terkadang kita lupa mempersiapkan bekal untuk perjalanan, untuk mudik yang perjalanannya begitu lama sekali. Perbandingannya hadirin, si uro di sini saban lagi 1000 tahun ukuran gedanyo di dunia. Perjalanan itu 40 hari kali 1000 tahun, 40.000 tahun perjalanan itu hadirin. Bekal apa yang telah kita siapkan untuk perjalanan yang jauh itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini 1 Syawal hadirin. Mari kita melakukan perenungan bersama. Setelah sekian lama kita berpuasa Ramadan. Ramadan demi Ramadan telah kita lalui puluhan kali barangkali. Begitu juga dengan hari raya. Kita telah berpengalaman dan telah melalui lebaran atau hari raya itu secara bersama-sama. Puluhan kali kita melaluinya. Kadang-kadang ada pahit di dalamnya. Kadang-kadang ada pula manis di dalamnya. Kita melakukan perenungan. Mungkin hari raya yang lalu kita dirundung oleh kemalangan. Allah menguji dengan berbagai macam kesedihan. Di tahun ini barangkali Allah memberikan nikmat kepada kita. Diuji oleh Allah dengan kenikmatan itu. Ada pahit, ada manis, ada suka, dan ada duka. Artinya apa hadirin yang berbahagia? Kesedihan, kegembiraan, suka dan duka datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Namun nasabah keadaan hadirin yang mulia, dan keadaan itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Ketika uronyo gedanyo merayakan hari raya Idul Fitri, ternyata ada saudara-saudara kita, urang-urang yang getio cinta, orang tua, kemudian abang kakak kita tidak bersama kita di hari ini. Tahun lalu kita melihat beliau senyum ketika kita bertakbir. Mereka begitu gembira ketika kita mempersiapkan Idul Fitri. Tapi di tahun ini mereka tidak lagi bersama kita. Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudik ke kampung halaman yang abadi, mudik ke Rabbul Alamin. Insyaallah kita pula akan menyusul mereka. Pertanyaannya, bekal apa yang telah kita siapkan untuk perjalanan itu, untuk mudik ke kampung halaman kita yang abadi. Malaikat Israel hadirin, tip uro geja urmoh gedanyo gaya jenge gedanyo. Ulama gepegah lega limongga kadang-kadang gejak truk si kurang ge urmoh gedanyo untuk ya kalan keadaan gedanyo. Tinggal Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya hingga kemudian Pulan bin Pulen akan kembali kepada Allah, gecabut ruh daripada jasadnya. Bekal apa yang telah kita siapkan untuk itu? Hadirin yang mulia, di uro yang mulianya, di uro yang fitrahnya, sampaikan doa kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang tua kita yang kita cintai, kepada saudara-saudara kita yang kita sayangi. Mereka telah kembali kepada Allah. Talaki doa kepada Allah agar mereka mendapatkan kelapangan kubur. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam syurga Adnin sebagaimana yang telah Engkau janjikan bagi mereka bersama dengan orang-orang soleh di antara bapak mereka, pasangan mereka, dan seluruh keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nyan doa yang kita sampaikan ba uronyo hadirin, diberikan kelapangan kubur kepada urung si gedanyo, kepada saudara-saudara gedanyo, urung-urung yang kita cinta, agar mereka juga dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Adnin sebagaimana Allah telah menjanjikan bagi mereka. Setelah kita berdoa, lagi-lagi kita melakukan perenungan. Mereka telah kembali, kapan kita akan menyusul mereka? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ali karamallahu wajhah, wateguo daripada sabuh perang yang cukup terkenal dalam sejarah Islam. Perangnya disebut dengan Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang antara khalifah yang sah Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Yang perlu Tuhan sampaikan,
Di saat Ali bin Abi Thalib bersama dengan sahabatnya kembali dari perang tersebut, beliau melintasi sebuah pekuburan umum di kota Kufah. Sesampai di pekuburan umum itu, hadirin yang mulia, Ali bin Abi Thalib menghadapkan wajahnya ke arah pekuburan itu. Kemudian Ali mengatakan, "Wahai awak gataban mandum yang hidup dalam bersendirian, di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, beralaskan tanah. Kalian telah mendahului kami dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Perlu kami sampaikan kepada kalian berita ataupun kabar daripada kami, bahwa rumah yang gata dua berosakan kadi tinggai le urang lain. Perumah gata pasangan-pasangan gata kadi menikah dengan yang lain. Begitu pula dengan harta kalian sudah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Begitulah kabar berita daripada kami. Bagaimana kabar kalian di sana?" Kemudian Ali membalikkan wajahnya ke arah para sahabatnya. Kemudian Ali mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka itu bisa berbicara, maka kalimat yang keluar pertama daripada mulut mereka, bahwa takwa itu adalah bekal terbaik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jenawab daripada jenazah mayit kebegali Ali, seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka itu bisa berbicara, bahwa takwa itu adalah bekal terbaik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah oleh kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Renungan kita yang kedua, di hari yang terakhir di alam dunia ini, dan di hari pertama kita di alam barzah. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Rasulullah, kita dihadapkan kepada 3 perkara. Yang pertama, kita dihadapkan dengan perkara harta. Di saatnya kita tanya mbak harta, wahai harta lun, wate di dunia lun begitu gasih ke gata, wate di dunia lun begitu cinta ke gata, uronyo pe yang jid gatabi kepada lun. Takkan lagi tanya mbak harta. Jenawab harta hadirin, necok daripada lun sikre ijagafan ke drone. Yang jenawab daripada harta. Hana harta yang kita nyoba kedeh, kecuali harta itu telah kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hana harta yang tabah kedeh, kecuali hartanya yang kata infakkan di jalan Allah. Maka kebegali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat harta sebenarnya apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Hai Ustaz, hai Tengku, ilulitat tanah mugunca-gunca bijih padi di kampung tidih tanah lu. Kemudian lun na investasi, na deposito bak bank lun bak bank memiliar-miliar. Dengan izin Allah tahu daripada masjid meninggal dunia, ada sepo hartanya Tengku. Ada sepo hartanya, ada ahli waris, ada anak tu, ada perumah tu barangkali. Kemudian ditung pula oleh wali. Harta kita kepada Nabi yang hakikinya adalah sesuatu yang kita wakafkan di jalan Allah, sesuatu yang telah kita infakkan di jalan Allah. Itulah harta kita sesungguhnya. Geteo sabi dalam kenira matematik. Kenira matematik kiban napeng 1 juta, tajuk sedekah 100 ribu, yang tinggai 100 ribu. Baik kenira matematik bak katanya wate bersedekah. Tak kira menurut keimanan atau ilmu teologi. Buno tamu sedekah tanya 100 ribu dari peng 1 juta, yang tinggai 100 ribu. Tapi dalam ilmu keimanan dan ilmu teologi, tamu dekah 100 peng 1 juta, tamu dekah 100 ribu, yang tinggai adalah 100 ribu. Yang hakikat harta apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Buno panitia kali kesampaikan keumumkan.
Pasca lebaran, pasca hari raya, ada 3 program pembangunan. Berlomba-lombalah untuk bersedekah dan berinfak. Berlomba-lombalah untuk membantu pembangunan masjid. Berinfak di jalan Allah tidak hanya membangun masjid. Tak bantu dayah, tak bantu pesantren, tak santuni anak yatim, urung-urung fakir kita nyo bantu, nyan ban mandum adalah infak di jalan Allah. Hadirin yang berbahagia, lagi kepegah li ulama, kehidupan kita nyo ibarat perantau di dunia ini. Orang Aceh, orang Teringgading secara khusus, banyak mereka berada di luar. Mereka ada di Medan, mereka ada di Jakarta, mereka pula ada di luar negeri termasuk di Malaysia. Mereka merantau di sana. Tiap bulan dikirim belanja ke kampung. Di pegalai syara katanya di perantauan haima neblo anak lemo, neblo anak kameng, neblo tanah, nepegat rumah dan sebagainya. Karena mereka percaya suatu saat nanti mereka akan kembali ke kampung halaman. Wate diwo kampung, anak lemo yang diblo sudah berkembang biak cukup banyak. Begitu juga rumah, begitu indah dan kokoh berdiri di kampung halaman. Menancit gedanya wate tawo kede unanggro akhirat. Tersedia fasilitas yang luar biasa. Orang yang bersedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesiapkan oleh Allah sebuah bangunan yang muatannya itu daripada permata, mutiara luar biasa. Dan terkadang ada orang yang bersedekah sementara dia tidak pernah tahu, apalagi orang lain, bahwa dia pernah bersedekah. Sehingga truk gede unanggro akhirat terkejut genyan. Kage siapkan oleh Allah ternyata sebuah bangunan yang luar biasa megah, begitu indah, terdiri daripada emas dan mutiara. Itu yang kita dapatkan. Karena apa yang kita infakkan di dunia ini sebagai investasi untuk kebaikan kehidupan kita di akhirat. Apa yang kita sedekahkan di jalan Allah nyo adalah investasi akhirat. Kebaikannya akan kita dapatkan nanti di akhirat. Maka baik sungkan, baik berat hati ketika kita bersedekah. Membantu pembangunan masjid, membantu dayah pesantren, membantu orang fakir, membantu orang-orang dari segi ekonomi. Maka baik berat hati membacut pih hadirin yang berbahagia. Ketika diseru oleh panitia, diseru oleh orang-orang patut untuk bersedekah, bersegeralah bersedekah, berinfak di jalan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, seandainya sedetik saja kita setelah meninggal diberikan waktu untuk kembali ke dunia, apa yang kita lakukan? Ternyata kita tidak ingin pergi haji. Kita di sana tidak kepingin untuk melakukan sholat, untuk berpuasa. Sedetik waktu itu kita gunakan hanya untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah. Kenapa? Ketika Allah memberikan waktu sedetik saja setelah mati, seandainya kita dihidupkan kembali, kita memilih untuk bersedekah. Karena sedekah itulah yang menghalau kita, yang menghalangi kita daripada siksaan api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian perkara yang kedua, kita dihadapkan dengan anak keturunan kita. Watanya takkan ba anak, wahai anak lun, watai dunia lun begitu gasih ke gata, watai dunia lun begitu cinta ke gata, gara-gara gata ilun lale beribadah kepada Allah. Uronyo pe yang jid gatabi kepada lun, laginya takkan le gedanyo ba anak. Dijawab li anak yang soleh, wahai urang syik lun. Ilun sabi-sabi lu mendoa ke drone untuk kemuliaan dan keampunan dosa drone di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabi-sabi setiap waktu dan kesempatan lun sabi menyampaikan doa untuk keampunan dan kemuliaan drone di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyan jenawab anak yang soleh. Anak yang salah. Jangankan kita meminta pengabdiannya setelah kita meninggal dunia. Ketika kita masih hidup saja tidak ada pengabdian yang berarti daripada mereka. Mereka durhaka dengan kita. Mereka tidak patuh setia kepada kita sebagai orang tua. Apalagi setelah kita meninggal dunia nanti. Maka oleh karena itu, kewajiban kita sebagai orang tua hari ini, persiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kadang-kadang di dalam gedanyo mendidik anak salah urus, salah kaprah. Apa yang lun pegahnyo sebagai bukti dan kenyataan yang gedanyo kalen dalam kehidupan. Gedanyo bangga bercerita anak saya itu dokter. Bangga ada pegah bak urang bak jiran tetangga anak lunyo adalah insinyur. Anak lunyo adalah polisi, tentera.
anak lunyo adalah politisi, bankir dan sebagainya. Kita bangga bercerita kepada sahabat kita. Tapi kita lupa bahwa yang paling utama bagi mereka itu adalah ilmu agama. Islam tidak pernah menutup pintu hadirin agar umatnya mengejar prestasi dunia. Takkan ba anak tinggal haine jadi dokter. Kamu jadi insinyur nak. Kamu jadi politisi nak. Jadi polisi nak. Jadi tentara nak. Tapi bekali dulu mereka dengan ilmu agama. Tah ilmu agama, akidah tauhid. Tah ilmu agama, syariah, fikih. Dan tah ilmu agama, pagari mereka anak-anak kita dengan akhlak tasawuf. Menyanyian kamu hasil, menyanyian kamu mada, kamu cukupi bagi mereka, dorong mereka mengejar prestasi dunia. Jadi insinyur kamu nak, jadi politisi kamu nak, jadi polisi kamu nak. Karena dengan demikian mereka tidak pongah dengan ilmu. Karena ketengok kalian urung-urung yang berhasil pongah dengan keberhasilannya, mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketengok kalian keadaan anak-anak gedanya uronyo. Berbagai macam praktek pelanggaran syariat Islam terjadi. Dari Sabang terutama yang tajak takalan kondisi umat Islam, terutama generasi muda, anak-anak gedanyo. Anak gedanyo dengan perangkat handphone yang ada, Android yang dia miliki. Mereka menggunakan fasilitas itu untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uronyo merajalela hadirnya mulia dan sama-sama kita ketahui domino, game online itu luar biasa terjadi di Aceh. Tanggung jawab gedenya sebagai urungsi untuk mengawasi mereka. Tanggung jawab gedenya sebagai pemerintah untuk menjaga dan mengawal mereka. Begitu juga sebagai masyarakat, sebagai umat menjaga generasi muda Islam. Tak jaga generasi muda Islam, saban lagi tak jaga umat. Bahkan berani tak pegah lagi nyan. Cermen Islam 15 tahun yang akan datang adalah generasi muda Islam hari ini. Kiban Islam 20 tahun yang akan datang, cerminnya adalah generasi muda kita hari ini. God Islam ditentukan oleh baiknya generasi kita hari ini. Maka oleh karena itu semua kita bertanggung jawab menyelamatkan generasi muda Islam. Praktek judi merajalela di negeri ini. Zaman deh terang kita kalian imain judi ba poh jaga babak lapak babak kede deh tak kalian trup dimain kartu ba masanya deh bate date domino uronyo dengan perangkat teknologi perjudian itu tidak nampak lagi kita lihat. Maka kiban cara atau proses hukum dengan kanun jenayat. Maka sabi-sabi lun sampaikan kepada aparatur hukum, kepada wilayatul hisbah, berperanlah sebagai undercover. Kiban undercover tak menyamar seolah-olah gedanyo pemain juga. Menyahana tunggu dimain anak gedanyo di tempat, di warung kopi, di kedai-kedai kopi, di kafe dan sebagainya, di depa gedanyo aparatur desa, di depa gedanyo aparatur kampung, sekali tekan aplikasi itu menjadi hilang. Maka hana bukti untuk proses secara kanun jenayah. Salah satu bukti otentik dalam kanun jenayah disebutkan adalah bukti elektronik. Baik depa gedanyo wilayatul hisbah, sekali tekan aplikasi itu menjadi hilang. Supaya kibanci yang harus kita lakukan, maka berperanlah undercover. Tak menyamar pura-pura katanya pemain judi itu juga. Maka di saatnya lemah, di tengah dimat aplikasi judi, tangkap dia, proses secara hukum jenayah. Itu yang harus kita lakukan. Maka peran pemerintah dalam konteks ini sangat besar sekali. Maka optimalkan, maksimalkan peran wilayatul hisbah dan aparatur hukum penegak syariat yang lain di negeri kita, terutama di Kabupaten Pidijaya. Menancit himbauan kamu kepada pemilik warung, kepada pemilik kafe, penyedia fasilitas, sama hukumnya seperti orang yang memanfaatkan fasilitas itu untuk kepentingan maksiat. Menyelam kafe atau dalam warung kopi gedanyo nyan di main judi, gedanyo yang menyediakan fasilitas sama-sama ikut berdosa. Mangkepe truk dua ge lehege tai waji. Kepe kemudian tacok peng hasil usaha gedayo bersedekah.
Sementara di tempat usaha gedanya nah di main judi. Dipubut pelanggaran maksiat, dipubut pelanggaran syariat, dipegat kemungkaran dan kemaksiatan. Maka oleh karena itu lagi-lagi kami mengajak, menghimbau, mari bersama-sama kita selamatkan generasi kita. Di samping judi online yang begitu merajalela, narkoba pula yang menjadi masalah yang cukup luar biasa hari ini bagi generasi muda Islam di Aceh. Yang luar biasa, sabu-sabu, ganja, malah zaman dipegah Acehnya tempat transit, hari ini adalah beredar di Aceh. Zaman dipegah tempat transit di Acehnya, hari ini Aceh menjadi tempat beredarnya narkoba tersebut. Man lagi-lagi saya sampaikan, bagaimana Islam 10 tahun yang akan datang. Kalau hari ini generasi kita menjadi generasi yang melakukan pelanggaran tersebut. Mereka pemakai sabu, mereka teler, mereka mabuk, mereka kehilangan akal sehat. Bayangkan 10 tahun yang akan datang mereka menjadi pemimpin umat ini. Umat ini akan dipimpin oleh orang-orang teler, orang-orang mabuk, orang-orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Mankiban Islam nunggu. Mata bitabi lentuan pegah, tapi selamat generasi, saban lagi tapi selamat agama. Karena generasi kita adalah pewaris tongkat estafet kepemimpinan umat Islam di masa yang akan datang. 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Mari bersama-sama orang tua, guru, para ulama, pemerintah yang paling utama. Kita selamatkan generasi muda kita. Agar mereka terselamatkan dari berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang kelihatan berbahagia, kita dihadapkan dengan amal kita. Kakun lagi kita nyoba amai, wahai amai lun, uronyo pe yang jit gatabi kepada lun. Dijawab le amai, wahai tuan lun, ilun sabi-sabi lun setia kedrone. Di padang masyar, di alam barzah lun setia, di uro bangkit lun setia. Di padang masyar lun setia, di titi sirat lun setia, sampai drone merumpok dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilun sabi-sabi lun setia. Yang jenawab daripada amal. Namun ingat hadirin, ketika orang-orang yang soleh meninggal dunia, yang menemani mereka adalah orang yang cantik rupa. Sidro makhluk yang begitu wangi tubuhnya, kita gembira di alam barzah, dia pula yang menambahkan kegembiraan itu. Kita senang di alam barzah, dia pula yang menambahkan kesenangan itu. Jika kemudian kita tanya mbak sahabatnya, hai so gatanyo sebenarnya, dijawab oleh sahabatnya, lunyo adalah jelmaan daripada amal soleh yang drono lakukan ketika hidup di dunia. Dan sebaliknya, ketika orang-orang yang bermaksiat meninggal dunia, yang menemani mereka seorang makhluk, seorang sahabat yang buruk rupa, bau busuk badannya seperti bangkai. Kita takut di alam barzah, dia pula yang menambahkan ketakutan itu. Kita merasa ngeri di alam barzah, dia pula yang menambahkan kengerian itu. Kemudian kita bertanya, siapa kamu ini sebenarnya? Dijawab oleh sahabatnya, lunyo adalah jelmaan daripada kemaksiatan, kemungkaran yang drono pubut selama hidup di dunia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada diri kita, kepada saudara kita, kepada seluruh saudara-saudara yang kita cintai, agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama golongan yang pada hari itu adalah golongan yang berwajah ceria lagi gembira. Dalam surah Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idin khasyiah. Pada hari itu wajah mereka penuh dengan ketakutan. Kita berlindung dari kebangkitan nantinya bersama dengan orang-orang dengan wajah yang penuh dengan ketakutan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membangkitkan kita wujuhu yauma idin naimah, bersama orang-orang dengan wajah penuh dengan kegembiraan karena amal saleh yang dia lakukan selama hidup di dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Amal saleh di dalam kehidupan kita, di dalam Islam gebagi amal saleh
Yang pertama adalah hamal soleh, hablum minallah, dan yang kedua hablum minan nas. Dalam istilah yang lain, amal soleh, nah hubungan vertikal Allah antara gedanya makhluk dengan Allah, nah hubungan horizontal antara makhluk manusia dengan sesama manusia. Ibadah gedanya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat gedanya, puasa gedanya, manfaat hanya untuk diri kita sendiri. Kita berzikir, bertahajud, manfaatnya hanya untuk diri kita. Tapi ketika kita bekerja untuk kemanfaatan manusia, pahalanya itu berlipat ganda. Tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, juga dirasa manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang lain. Maka di dalam Islam, hablum minallah wa hablum minan nas, itu merupakan sepasang sayap yang harus tetap utuh apabila kita ingin terbang tinggi, meraih cita-cita bersama, menciptakan kemakmuran dari ujung timur hingga ke ujung barat Nanggro Acehnya. Maka di dalam Islam yang geken ibadah kan hanya ritual saja, tapi geken ibadah ada pesan sosial yang strategis untuk merubah kehidupan kita. Maka kebegah di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak mau memperhatikan keadaan orang miskin, anak-anak yatim. Mereka tidak mau menyantuni orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu. Itulah pendusta agama. Kita sholat dianggap pendusta, kita puasa kita dianggap pendusta, kita juga mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dianggap ucapan itu sebagai ucapan dusta. Begitu juga amal-amal ibadah yang lain. Kenapa? Karena kita mengabaikan nasib fakir miskin, tidak mau menyantuni anak-anak yatim. Karena itu tanggung jawab agama. Apalagi orang-orang yang punya, orang-orang yang berada secara ekonomi, bantu mereka, curahkan perhatian kepada mereka. Kita hari ini berhari raya, nah anak-anak gedanyo jiran tetangga, mereka tidak bisa berhari raya sama seperti kita. Uronyo tak pakai pakaian baru, kita mengenakan sepatu celana baru, tapi ada saudara-saudara kita, mereka tidak mengenakan baju baru, mereka simpan punya yang lama yang mereka kenakan di tahun ini. Itu kondisi yatim, itu kondisi miskin, itu kondisi orang-orang yang lemah dari segi ekonomi pada hari kemenangan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat hari raya, beliau berkunjung kepada anak yatim. Rasulullah berkunjung kepada orang-orang yang lemah dari segi ekonomi, orang-orang fakir, anak-anak yatim, untuk kemudian Rasulullah membantu mereka. Rasulullah menginginkan kemenangan kita juga dirasakan oleh anak-anak yatim. Kegembiraan kita yang sukses melaksanakan ibadah Ramadan juga dirasakan oleh anak-anak yatim, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah dari segi ekonomi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Rasulullah di kota Madinah, beliau sudah berkemas mengenakan pakaian baru. Beliau melakukan perjalanan sebentar. Sebelum masuk ke masjid, beliau berputar di sekitar kota Madinah. Di saat itu beliau bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang menangis membelakangi jalan. Nabi tertegun dan bersedih karena di saat umatnya sedang merayakan hari kemenangan 1 Syawal, masih ada umatnya yang terlunta-lunta menangis dalam bersendirian. Beliau mendekati anak muda itu. Setelah didekati, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" Anak itu menjawab tanpa mengetahui siapa yang bertanya, "Wahai Tuan, aku menangis karena aku papa. Aku menangis karena aku miskin. Compang-camping baju yang saya kenakan pada hari ini karena ayahku, ibuku telah kembali kepada Allah. Aku yatim piatu, wahai Tuan." Lagi-lagi anak ini tidak mengetahui siapa yang bertanya itu. Nabi sedih dan iba, terharu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Mau tidak kamu kalau saya ini menjadi ayah kamu? Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibu kamu. Kemudian Hasan dan Husain menjadi saudara-saudara kamu. Anemiatnya sudah mulai menduga-duga siapa gerangan lelaki yang bersuara sejuk itu. Setelah dia ketahui bahwa suara sejuk ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berbalik. Dia memeluk lutut Nabi. Kemudian dia mengatakan, "Saya mau dan saya suka ya Rasulullah."
Apa yang dilakukan oleh Nabi lehnya. Gecok anaknya gepuau rumah. Gehidangkan makanan. Kemudian diberikan pakaian kepada anaknya. Baru lantas kemudian Rasulullah menunaikan salat Idul Fitri. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tampil sebagai pemimpin mengayomi seluruh umat. Melindungi seluruh umat yang ada. Ketika umat Islam senang, tidak ada yang sedih di saat itu. Ketika umat Islam gembira, tidak ada yang susah. Itu yang diinginkan oleh pemimpin sebenarnya. Ketika kita sedih, semua umat itu harus ikut sedih. Ketika gembira, semua umat itu harus ikut gembira. Kita sedih hadirin yang berbahagia di Palestina. Kita sedih. Kita tidak pernah tenang hati ini sebelum mereka mendapatkan ketenangan di bumi yang suci, di Nanggro Palestina. Kita akan merasa gembira, akan merasa bahagia hati ini kalau orang-orang di Palestina merasa gembira dan mereka juga ikut bahagia. Itulah Islam sebenarnya, diikat dengan satu kekuatan. Pemimpin juga harus merasakan itu. Ketika umatnya senang, pemimpin senang. Dia bisa tidur nyenyak ketika umat dan rakyatnya itu senang dan gembira. Berkecukupan dengan seluruh kebutuhan umatnya, pemimpin kita menjadi gembira. Dan ketika umat kita sedih, di saat itu pemimpin pula harus ikut sedih. Maka pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya itu adalah pemimpin yang senantiasa selalu didoakan oleh rakyatnya untuk kebahagiaan, untuk kebaikan pemimpin mereka. Dan pemimpin yang jahat, yang buruk, selalu didoakan keburukannya oleh rakyat kepada pemimpin tersebut. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ibadah yang sebenarnya hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah yang diajarkan oleh Ramadan hadirin. Ramadan mendidik kita agar kita selalu memiliki sifat dan sikap peduli kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada orang fakir, kepada orang miskin. Karena Islam mendorong kita tidak hanya taat dalam konteks ritual ibadah, tapi kita juga peduli dalam konteks sosial kepada orang-orang sekitar kita, terutama anak-anak yatim, orang-orang fakir dan yang lemah dari segi ekonomi. Terakhir yang ingin saya sampaikan hadirin yang berbahagia, Al-Quranul Karim dimulai dengan perkataan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan sebuah surat yang bernama An-Nas, yang bernama manusia, yang bermakna manusia. Salat yang kita tegakkan di bulan suci Ramadan, kita mulai dengan takbiratul ihram, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tutup dengan salam, memberikan penghormatan kepada manusia. Puasa yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan, kita mulai dengan menahan makan, kemudian kita akhirkan dengan membayar zakat fitrah untuk memberi makan kepada orang-orang yang patut menerimanya. Artinya apa? Seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu hadirin yang berbahagia diawali dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan syukur kepada Allah memberikan kemanfaatan bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Pengasih dicintai oleh yang Maha Pengasih. Kasihilah penduduk bumi, senantiasa penduduk langit itu akan mencintai kamu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mau'izatul hasanah ini bermanfaat, terutama kepada diri khatib sendiri, juga kepada seluruh jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada para jamaah agar keluar dari masjid dengan tertib dan disiplin sesuai dengan instruksi dari pemerintah bahwa untuk menjaga protokol kesehatan kita bersalam-salaman di rumah masing-masing dan tidak di dalam masjid untuk menjaga penularannya karena masih adanya virus COVID-19.
Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.